Kembali lagi di channel saya Abdigas Motor. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang keyless dan smart key. Dimana motor ini udah beberapa bulan yang lalu udah pernah saya upload ya, yang menggunakan mode kamuflase. Oke, jadi mode kamuflase semuanya standar, bahkan alisnya pun standar, tetapi nggak terlalu kelihatan ya seperti ini, apalagi dengan jarak pandang seperti ini. Nah, itu nggak kelihatan. Oke, untuk platnya sendiri dari Bekasi kota, Bekasi Kabupaten ya, F. Oke, sekarang ini akan saya tunjukkan untuk pemasangan keyless. Ini yang keyless ya. Nanti akan saya sebutkan satu persatu dulu. Oke, untuk output yang waktu itu masih sedikit penasaran. Nah, outputnya seperti itu. Oke, sekarang akan saya bahas per satu persatu. Di sini menggunakan keylessnya adalah PCX 160, di mana saya sangat menyarankan PCX 160 dibanding PCX 150-nya. Karena seperti yang dulu saya pernah bahas, PCX 150 itu sangat mudah dibobok. Oke. Sekarang lanjut untuk bagian sini. Di sini ada 2 keyless dan 1 kunci standarnya. Yang ini adalah keyless PCX 150, PCX 160 dan standarnya. Oke, dalam keadaan standar tentunya untuk membobolnya menggunakan letter T ya. Ingat ya, ini hanya untuk menjelaskan ya penjelasannya. Kalau biasanya pencurian motor itu dilakukan dengan menggunakan kunci T. Berarti bisa dikatakan saat kunci ini bisa diputar ke kanan, maka keempat kabel ini akan menjadi satu ya. Ini ada 4 kabel. Pertama dari aki dan ketiga dibagi-bagi. Ya, 3 soketnya itu dibagi-bagi. Jadi bisa disimpulkan kalau anak kunci ini dicabut terus dicongkel orang menggunakan letter T, dia cuman menggandengkan keempat ini. Oke, sekarang saya akan jelaskan yang terjadi pada keyless ini. Kenapa di waktu itu saya jelaskan keyless itu mudah dibobol untuk vari PCX 150. Berarti jika seseorang bisa memutar knob ini ya, ini bisa diputar, berarti motor akan hidup sama persis dengan fungsi yang ada di kunci kontak ini. Nah, oke, lanjut ke ini dulu, bagian satu persatu dulu. Ini disebut keyless ya. Ini karena sering salah paham mana itu keyless, mana itu smart key. Oke, ini disebut keyless dan yang ini disebut smart key. Tetapi ini pun hanya kalau di dunia Arduino itu nih namanya ini ya, master slave. Kok master slave? Ini slave-nya. Jadi master slave-nya adalah SCU. Jadi SCU itu master slave, kemudian ini adalah slave-nya. Oke. Nah, ini disebut smart key karena saat ini datang, si slave ini datang, si master slave dia akan menganalisa dan mengiyakan kunci kontak ini knobnya supaya bisa dipencet karena dia sudah mengidentifikasi kunci yang ditentukan, dan di dalamnya ini menggunakan I2C ya, dimana I2C itu bisa pairing komunikasi antara IC dengan IC. Oke, lanjut bagian ini disebut keyless seperti namanya. Key itu kunci, less itu tanpa, berarti tanpa kunci. Ini karena sering sekali sekarang orang salah paham ya. Jadi keyless ini tanpa kunci ya, udah nggak lagi menggunakan kunci, itu disebut keyless. Jadi keyless atau fob adalah ini, smart key adalah ini, tetapi satu kesatuan dengan SCU atau master slave-nya. Oke, kenapa saya sangat menyarankan si knob PCX ini dibanding S150 dibanding PCX 160 160 dibanding 150, karena 150 itu gampang dibobol. Saya untuk membobolnya saya pastikan kurang dari 5 detik. Waktu itu saya bikin kurang dari 10 detik ya, jadi 20 detik ya, jadi 20 detik aja. Next akan saya buatkan videonya karena waktu itu menurut saya masih kontroversial ya, dimana banyak sekali orang yang bersinggungan dengan hal ini, mengejar saya, dan nanti nggak masalah, nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Jadi pada knob ini mempunyai sebuah solenoid, dimana solenoid itu kalau dialiri 12 volt maka dia akan membuka kunci knob yang menjadi kuncinya dia. Nah, kalau solenoid itu dilepas arusnya maka dia akan tidak bisa diputar alias bisa dijebol seperti ini. Tapi ini akan kembali ke defaultnya. Nah, balik lagi ke situ. Dan itu standarnya ya, supaya knob tidak rusak. Jadi memang bisa dipaksa seperti ini. Oke.
Nah, berbeda dengan ini ya, yang ini selenoidnya ada di bawah. Jadi kalau untuk dibobol itu sedikit susah karena bagian sini tuh terlalu rumit. Udah gitu dia lebih panjang, jadi jauh berada di belakang. Beda dengan yang ini. Next akan saya bahas dan akan saya pastikan saya bobol motor itu kurang dari 5 detik jika menggunakan kunci ini. Nah, perlu Anda tahu juga kenapa di PCX atau di kendaraan standarnya tidak bisa dibobol, karena si SCU itu memberi kode ke ECM. Nah, setelah memberi kode ke ECM, maka si ECM bisa menyalakan full pump dan memberi pengapian untuk businya. Berbeda dengan yang motor seperti ini. Motor seperti ini hanya dia untuk berfungsi untuk memutar knob doang, tidak lebih dari itu. Oke, jadi dia hanya untuk menggantikan ini aja ya. Makanya kalau Anda pernah ngelihat orang menggunakan keyless tetapi dengan budget yang minim, dia hanya menggunakan ini. Karena saat ini dipencet, kemudian buzzer itu ngasih aliran strom ke ini, ke mana? Ke solenoid, dan dalam waktu berapa detik dia bisa diputar, setelah itu enggak. Atau bisa juga dia dibikin tanpa delay ya. Jadi ini bisa juga dimanfaatkan untuk memasang keyless tersebut. Tetapi ingat, ini lebih mudah dibobol juga. Oke, saya rasa sudah cukup untuk ininya. Video selanjutnya tentang pembobolannya dan gimana titik kelemahannya akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Dan saya sangat menyarankan buat Anda yang ingin menggunakan keyless berikut smart key-nya, gunakanlah PCX 160 dibanding 150. Dan nanti juga akan saya jelaskan kenapa PCX 150 dirubah menjadi PCX 160 ini dirubah menjadi PCX 150, karena ini nggak ada bedanya dengan PCX 150 ya, Vario 150. Kalau ini sangat berbeda dimensinya, bahkan semuanya. Kemudian juga untuk bagian bodinya ini lebih PNP dibanding ini. Kalau bagian sini leg seal itu sedikit dicowak ya, karena dimensinya lebih besar. Kalau ini PNP banget. Ini bisa dilihat PNP banget. Jadi nggak ada bodi yang dicowak. Tetapi kalau menggunakan PCX 150, sini bagian sini ada sedikit benjol yang harus dicowak. Oke, saya rasa sudah cukup. Jangan lupa like dan subscribe, dan tunggu video saya yang tentang penjelasan keyless dan titik kelemahannya.